Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu Guru juga baik. Sebelum dimulai pelajaran pada hari ini dengan materi teks eksplorasi, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak berdosa. Oke. Sebelumnya Ibu ini presentasi kita terlebih dahulu ya. Ibu. Yang pertama ada Sylvia, ada Nasra Sofidatus Salah, Dewi Awali, Ibu. selanjutnya ada Stefania, dan yang terakhir ada Syahrani Al-Fazia. Oke, kalian semangat gak hari ini? Semangat. Kenapa Syahrani kok gak semangat? Lapar. Belum sarapan ya? Ya nanti sudah sarapan ya? Mau dibeli. Oh iya ya, nanti Ibu terakhir ya. Iya. Oke, di sini ada materi mengenai teks eksplanasi. Kalian udah tahu nggak apa itu teks eksplanasi? Belum. Oke, kalau belum tahu, habis ini Ibu akan jelasin. Sebelumnya itu Ibu mau membaca tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik atau kalian ini diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi struktur eksplanasi, yaitu pernyataan umum, data penjelas dan penutup. Yang kedua, menulis teks eksplanasi sederhana mengenai fenomena alam, sosial, secara runtut, isi logis dan menggunakan kaidah bahasaan yang tepat. Dan yang ketiga, kalian menyajikan secara lisan teks eksplanasi yang telah kalian tulis dengan bahasa yang santun, intonasi yang jelas, dan percaya diri. Dan yang terakhir yaitu ada merefleksikan pentingnya keterampilan menulis dan berbicara teks eksplanasi dalam kehidupan sehari-hari. Kembali lagi, udah tahu belum? Ibu ulangi, udah tahu belum? Apa itu teks eksplanasi? Belum. Belum. Oke. Kalau belum tahu, Ibu akan jelasin ya. Teks eksplanasi ini teks yang bertujuan menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena alam atau peristiwa seperti bencana alam, sosial, dan budaya. Contohnya salah satu kalau bencana alam banjir, gempa, tsunami, terus apa lagi? Tahu nggak? Tanah longsor. Oke, tanah longsor masuk terus. Tsunami Bu. Udah tadi udah Ibu. Kemarau panjang. Oke, lanjut. Gunung meletus. Oke, gunung meletus masuk. Apalagi yang tahu? Kalau ada yang lain, sosial mungkin? Ada yang tahu? Aku tahu Bu. Apa? Bencana alam yang terjadi. Oh, bencana. Oke. Apa? Tsunami. Sudah tadi disebutkan. Sosial Bu. Yang sosial apa? Gimana Bu? Itu Bu. Keracunan MBG. Contohnya itu ini ya program ini ya programnya presiden saat ini. Oh, kita tidak boleh menyinggung. Iya, tidak boleh. Maaf. Ya, contohnya itu. Kalian tahu nggak sih kemarin itu katanya itu kemarin malam dengar di Surabaya ini ada gempa. Ya. Iya. Madura.
dan akibat. Ya, sebabnya fenomena alam itu terjadi dan akibatnya itu dampaknya itu gimana kepada masyarakat, gitu. Selanjutnya yaitu menyaksikan proses dan langkah-langkah sehingga pembaca memahami terjadinya fenomena. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menyampaikan informasi yang faktual, nyata, real yang benar-benar terjadi pada saat itu dengan berbasis data, pengetahuan, dan bukan pendapat opini. Selanjutnya yaitu ada struktur teks eksplanasi, bisa kalian lihat. Yang pertama yaitu sudah saya sebutkan tadi di awal, ada pernyataan umum yang berisi mengenai pengantar atau topik fenomena yang akan dijelaskan. Dan yang kedua yaitu deretan penjelas uraian proses atau sebab akibat fenomena, atau biasanya kalian dikenal dengan isi. Udah pernah buat belum tes eksplanasi atau mendengar beritanya gitu di TV? Kan ada ya biasanya ya. Kalau kita pernah TikTok belum. Oh kayaknya ya. Di X TikTok. Oke. Contohnya gimana? Tadi kan udah disebutin di Surabaya kemarin ada gempa, terus ada apa lagi? Di Bali juga gempa. Oh di Bali juga? Iya. Oke. Kalau Bali itu dengar-dengar pernah banjir juga ya? Iya. Bulan kemarin. Iya bulan kemarin. Iya banjir. September. Ya. Mau akhir September. Terus di mana lagi ya? Ya tahu nggak? Ada bangunan Oh, yang di Probolinggo itu ya? Iya. Ya, maaf ya, Ibu salah enggak? Iya, maaf ya, Ibu ini tidur terus nggak buka TikTok. Iya, maklum. Di situ Bondo itu menewaskan ini ya, orang itu. Si Bantu, Bu. Oh iya, maaf ya. Sidoarjo maksudnya. Ya, ini ya pernyataan umum. Isi pengantar pembuka dengan menjelas uraian proses atau sebab akibat fenomena atau isi, dan yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, sekarang ini sampai dari kebahasaan teks eksplanasi. Tolong dibacakan yang mau. Ayo. Oke, Mbak Nasba silakan. Ciri kebahasaan teks eksplanasi ada 4, yakni yang pertama konjungsi kausalitas seperti contohnya karena sehingga, yang kedua kata teknis atau kata ilmiah, yang ketiga kalimat faktual atau objektif, yang terakhir urutan secara logis maupun temporal. Oke, udah dijelasin ya. Ada 4 ya, sebenarnya ini ada banyak, tapi yang jelas tentang ini hanya 4. Yang pertama ada konjungsi kausalitas, yaitu penggunaan kata penghubung sebab akibat seperti karena, sehingga, terus ada apa lagi? Kalian bisa nggak? Ada yang tahu? Meskipun itu masuk. Apa? Meskipun. Enggak. Oleh karena itu, sehingga, itu contohnya ya. Kalau kata teknis atau ilmiah, yang kedua, itu seperti kata yang bermakna denotatif. Tahu nggak? Kata-kata yang digunakan memiliki makna yang sebenarnya atau apa adanya, sehingga tidak dibuat-buat. Seperti apa contohnya? Sehingga informasi yang disampaikan ini jelas dan tidak ambigu. Nggak tahu ya? Oke, nanti saya cek sendiri ya. Selanjutnya yaitu ada kalimat faktual dan objektif. Ya ini informasi yang disampaikan ini terlihat jelas, faktual, terpercaya dan tidak hoax. Oke? Bukan opini dari pribadi atau seseorang, melainkan dari berita yang jelas, nyata, terpercaya. Selanjutnya yaitu ada kalimat faktual. Kalimat faktual tahu? Udah ya tadi ya, maaf ya. Urutan logis atau temporal. Ada yang
Selanjutnya ya ini ada jenis-jenis teks eksplanasi. Tahu nggak sih jenis-jenis teks eksplanasi itu apa? Coba dibacakan, ini ada, udah saya cantumin. Mbak Wanda, oke, Mbak Wanda, Mbak Wanda, oke, saya Mbak Wanda. Ya, jenisnya eksplanasi ada 3, yaitu fenomena alam, seperti hujan, banjir, gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada fenomena sosial, yaitu urbanisasi, kemacetan. Terus yang ketiga yaitu fenomena budaya, seperti tradisi, ritual, upacara, dan lain sebagainya. Oke, itu ada kata-kata yang ini ya, yang jarang-jarang diketahui oleh seseorang ya. Urbanisasi itu apa ya, Mbak Syahrani ya? Itu apa? Peningkatan penduduk itu. Oh, Nggak salah. peningkatan penduduk, perpindahan ini kan, perpindahan penduduk dari suatu kota ke kota yang baru. Iya. Oke, itu ya. Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari kota lama ke kota yang baru. Misalnya nih, saya sendiri contohnya, saya ini dari Jombang pindah di Surabaya. Jauh. Iya, soalnya Itu kesini. iya, saya mau dari sini. Dan Allah menakdirkan apa? Di ekonomi yang sukses dan lancar di sini. Oh, Di Surabaya. Surabaya, iya. Karirnya itu bagus kalau di Surabaya. Kan kota, kalau di Jombang kan dari saya. Jadi kurang gitu, kurang. Terus yaitu fenomena budaya, tradisi atau ritual. Emang di Indonesia ini ada banyak tradisi kan ya? Iya. Seperti apa? Ngaben. Upacara ngaben, upacara ya. Itu upacara pembakaran mayit yang ada di Bali. Oke, apalagi tradisinya apa? Tidak sinten. Terus itu apa itu? Ayo kalau boleh tahu. Itu tradisi Jawa. Setahu ibu itu kebetulan saya juga dari Jawa. Itu tidak sinten ini apa kayak apa ya? Tasyakuran. Soalnya bayinya ini udah berumur 7 bulan sehingga dia bisa menginjakkan kakinya ke tanah, boleh menginjakkan kaki ke tanah. Itu berasal dari ini ya, kepercayaan aja ya. Kalau sekarang kan zamannya kan udah canggih, jadi jarang orang yang percaya itu. Tapi seharusnya itu harus dilestarikan sampai besok karena itu tradisi. Apalagi ya mitoni. Kalau mitoni itu bayinya ini yang masih dalam kandungan. Ya, ikepan atau mitoni kalau di Jawa. Beda ya, kalau apa tadi? Tidak sinten tuh bayinya udah dilahirin itu udah berumur 7 bulan. Kalau ini masih di dalam kandungan. Apalagi kalau ada yang tahu, ayo selamatan ya, selamatan itu ada banyak. Siraman ya, pengajian juga. Kalau orang nikah ini pengajian, siraman. Kalau pengajian kan kayak apa? Walimatul arsy ya itu ya. Iya, terus kalau siraman kan menjelang pernikahan. Terus apalagi tasyakuran kayak habis, ya habis apa? Panen lah, habis apa? Tasyakuran apapun. Terus tasyakuran orang meninggal gitu. Apalagi ayo, kalau ritual apa ritual? Coba. Kalau ritual Mbak Syarani, kalau ritual apa ya? Pesugihan. Oh, pesugihan. Itu masuk ke apa ya?
Lanjut. Oke. Di sini Ibu ada contoh teks eksplanasi. Nah, ini tadi kan ada ini ya, apa? Struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada apa? Ayo diingat. Buka ya. Ya, pernyataan umum. Terus ini ada di sini. Ini deretan penjelasan informasi ya. Kesimpulan. Terus yang ini ya, ini sudah penutup. Oke, oke, Ibu bacain ya. Proses terjadinya banjir di kota X. Kenapa kok di kota X? Karena Ibu nggak mau nyantumin kotanya di mana. Jelasin ini bagian pembukanya ya, atau pernyataan umum. Banjir adalah kejadian meluapnya air yang menutupi area yang biasanya kering. Di kota X, banjir sering terjadi saat musim hujan. Selanjutnya yaitu ada bagian deretan penjelas. Yang pertama, curah hujan meningkat secara drastis selama beberapa hari sehingga volume air di permukaan naik. Kedua, sistem drainase kota yang tersumbat oleh sampah dan sedimentasi mengurangi aliran air ke sungai. Yang ketiga, permukaan tanah yang banyak tertutup oleh beton menurunkan kemampuan infiltrasi sehingga lebih banyak air menjadi limpasan permukaan. Selanjutnya ini bagian yang penutup atau kesimpulan. Akibatnya yaitu air menggenang di area permukiman dan jalan. Oleh sebab itu, perbaikan drainase dan pengelolaan sampah diperlukan untuk mengurangi resiko banjir. Penutupnya bagian yang ini ya, maaf ya tadi, yang oleh sebab itu. Di sini kan menjelaskan sebab dan akibat. Oke, selanjutnya udah paham ya? Nanti bisa dibaca sendiri. Nanti saya share PPT-nya. Di sini ada contoh video. Bentar ya, Ibu bukain ya contoh videonya. Ibu bukain ya, sabar ya. Ini ada fenomena alam. Bentar ada iklan. Boleh dilihat dulu. Kembali ya, di kota Denpasar. Katanya Mbak Naswa itu tadi ya, belajarnya baru kemarin kan? Iya. Sampai sekarang udah surut nggak sekarang? Mana ya kalau jalannya? Pakai itu. Pakai perahu kayaknya. Pakai gun. Ini coba pakai dengan itu dulu. Bisa sampai segini ya. Oh ini proses evakuasi. Iya. Oh ini di pasar, di pasar. Sampai ditutup ya pasarnya kok operasional. Ini ekonominya gimana ya yang di sana ya? Kalau apa pasaran gitu? Mungkin ini ya apa cuma sebentar ya bentuknya ya. Iya.
kembaliin di ini. Kalian udah kayak ada pikiran nggak? Maksudnya udah jelas gitu loh, ada gambaran di pikiran kalian tentang apa sih itu teks eksplanasi? Udah, oke. Selanjutnya ini tugas kalian. Sekarang kita masuk ke tugas. Ya, ini membentuk kelompok ya. Menulis teks eksplanasi tentang fenomena alam atau sosial atau budaya, terserah kalian ya. Yaitu pilih salah satu fenomena, susun kerangka teks eksplanasi berdasarkan struktur yang telah saya jelaskan tadi di awal, yaitu ada 3: pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Yaitu kembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi minimal, ada minimalnya ya, 3 paragraf. Oke. Dan gunakan kata teknis, kosakata ilmiah, serta konjungsi. Selanjutnya yaitu di sini nanti gini ya, format jawabannya. Yang kalian tulis, yang pertama ada judul eksplanasi, pernyataan umum, data penjelas, penutup. Sebelum judul ini tulis nama kalian, nama anggota kelompok. Selanjutnya ini nanti ini ya, ini kan ada 5 anak bagi 2, yaitu ada yang 1-3 dan 1-2. Nanti ini ada format penilaiannya, ini nanti ditukar ya. Kalau kalian udah menulis, nanti ini tugas yang kedua yaitu presentasi hasil tulisan kalian yang telah kalian tulis. Dan di sini ada juga format penilaian. Ya, ini ada 2 ya. Ini format penilaian penulisan tugas kalian, dan yang ini format penilaian ketika kalian presentasi. Nanti tukar ya, saling tukar ya. Jadi yang menilai ini teman kalian, teman kelompok kalian yang lain gitu. Misal kelompok 1 menilai kelompok 2 dan kelompok 2 menilai kelompok 1. Yuk, Ibu bagi ya kertasnya ya. Kalian bisa tulis dulu. Udah saya jelasin di situ. Saya bagi ya. Ini kelompok 1 ya. Mbak Sylvia, Mbak Naswa, sama Mbak Dewi. Ini kelompok 2, Mbak Nia sama Mbak Wanda. Ini kelompok 1 ini mau nulis teks eksplanasi yang mana? Fenomena apa ini? Fenomena alam. Fenomena alam. Jadi yang kelompok 2 jangan yang fenomena alam ya. Kalau bisa ya. Apa gitu? Apa? Sosial atau budaya? Terserah. Sosial. Oke, sosial. Ibu kasih waktu berapa enaknya? Jangan ya. Sampai besok buat PR. Kebanyakan ya, jangan ya. Nanti kalian kan ini apa, ada waktu presentasi juga. Jadi ibu kasih waktu 5 menit buat kalian menulis teks fenomena alam. Kan fenomena alam ini ya bisa kayak apa ya? Bisa nyata gitu. Kayak Surabaya pernah terjadi fenomena alam apa? Gerhana bulan kan pernah sih baru kemarin. Terus gempa tadi malam kan bisa ditulis. Kalau sosial juga bisa. Surabaya macet, apalagi di utara macet. Terus di barat itu juga macet. Surabaya pun macet. Oke, nah kan ya, ayo tulis yang benar ya. Ibu tunggu 5 menit ya. Nanti kalau udah bilang, nanti presentasi ke depan. Udah ya? Oke. Sekarang kelompok 1 dulu, maju. Baca ini hasil tugasnya. Jadi di sini saya akan membacakan hasil penugasan dengan kelompok saya. Saya mengambil teks eksplanasi fenomena alam dengan judul hujan. Hujan adalah salah satu peristiwa alam yang penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Hujan terjadi melalui proses panjang yang menyebabkan penguapan air, tumbuhan awan, dan jatuhnya di titik air permukaan bumi. Proses terjadi hujan diawali dengan penguapan air dari laut, sungai, danau, serta penguapan bumi lainnya.
air karena panas matahari. Uap ini kemudian naik ke atmosfer dan bentuk gumpalan awan. Ketika awan semakin tebal dan jenuh dengan uap air, suhu udara sekitarnya pun menurun. Uap air tersebut berubah menjadi titik kecil melalui proses kondensasi. Titik-titik air akan berkumpul besar dan semakin berat. Jika titik air tersebut sudah dapat ditahan oleh awan, maka air akan jatuh ke bumi sehingga hujan intensitasnya akan turun dengan berbeda-beda, mulai dari gerimis, hujan ringan hingga hujan deras. Demikian hujan terjadi melalui proses penguapan, kondensasi, dan presipitasi. Peristiwa ini bagian dari siklus air yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan di kehidupan di bumi. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih Mbak Deli. Silakan kelompok 2. Baik, kelompok 2 yaitu temanya fenomena sosial dengan judul kenakalan remaja. Pernyataan umumnya yaitu kenakalan remaja adalah salah satu masalah sosial yang sudah terjadi di berbagai negara. Untuk urutan penjelasan, yang pertama, faktor keluarga yang kurang harmonis sering menjadi pemicu kenakalan remaja. Remaja yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Untuk interpretasinya yaitu oleh karena itu peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk memberikan bimbingan dan pengawasan agar remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang positif. Oke, terima kasih. Tepuk tangan pada kelompok 2. Oke, kalian kan udah presentasi nih ya. Ini ada penilaian, tapi ini dikumpulin pada pertemuan selanjutnya ya. Format penilaian. Berarti kelompok 1 menilai kelompok 2 dalam menulis tadi. Tulisannya kan ditukar ya ceritanya. Terus yang kelompok 2 menilai kelompok 1. Dua ya penilaiannya, yang menulis dan berbicara atau mempresentasikan. Oke, sekian. Udah tahu kan ya? Sudah jelas kan ya? Sudah Ibu. Di sini Ibu nyampein kesimpulan. Teks eksplanasi adalah teks yang berfungsi menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Teks ini harus ditulis dengan struktur yang jelas, yaitu pernyataan umum, deretan terjelas, dan penutup. Bahasa yang digunakan harus faktual, logis, memakai konjungsi sebab dan akibat, serta istilah teknik sesuai topik. Dengan menguasai teks eksplanasi, kita tidak hanya melatih keterampilan menulis, tapi juga berbicara untuk mengekspresikan, mengimplementasikan secara utuh dan komunikatif. Refleksi pembelajaran pada hari ini bisa disebutkan? Gimana? Mengetahui fenomena alam itu apa, fenomena sosial itu apa. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya.